Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Nurbaiti. Jadi kali ini kita akan mempelajari tentang masa Orde Lama. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih masa Orde Lama itu seperti apa? Oke, jadi sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia masuk dalam suatu babak kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka. Sistem pemerintahan Orde Lama sudah menjadi bagian dari perjalanan sejarah Indonesia. Sebab, bagaimanapun sejarah Orde Lama ikut mengantarkan Indonesia hingga masa sekarang ini. Orde Lama adalah masa-masa di mana bangsa Indonesia ini di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Masa Orde Lama berlangsung sejak tahun 1959 hingga 1966. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia menggunakan pergantian sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Di saat menggunakan sistem ekonomi liberal, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan parlementer. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI melantik Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan. Nah, setelah pemilihan umum pada tahun 1955, Presiden Soekarno menggunakan konsep demokrasi terpimpin pada tanggal 21 Februari tahun 1957 di hadapan para pemimpin rakyat dan di hadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan sistem politik Orde Lama. Yang pertama ada demokrasi liberal dari tahun 1950 hingga 1959. Jadi dalam periode pengertian Orde Lama ini disebut masa demokrasi liberal karena menggunakan prinsip-prinsip liberal dalam politik dan sistem ekonominya. Dalam sistem demokrasi liberal ini ada beberapa partai besar seperti Masyumi, PNI, dan PKI karena memiliki partisipasi besar dalam pemerintahan. Serta kabinet-kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR kemudian dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1950. Setiap kabinet yang berkuasa harus mendapatkan dukungan mayoritas dari DPR pusat. Selanjutnya ada beberapa ciri dari sistem pemerintahan demokrasi liberal. Yang pertama, presiden hanya bertindak selaku kepala negara dan hanya berhak mengatur pembentukan kabinet. Yang kedua, presiden dan wakilnya tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketiga, kebijakan pemerintahan dipertanggungjawabkan oleh kepala pemerintahan, yaitu Perdana Menteri. Yang keempat, presiden memiliki hak untuk membubarkan DPR. Yang kelima, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh presiden. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 hingga 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau UUDS. Sementara Dewan Konstitusi juga diberi tugas untuk membuat undang-undang dasar baru yang sesuai dengan amanat tahun 1950, tetapi sampai tahun 1955 belum ada konstitusi baru yang ditetapkan atau dibuat. Akibatnya Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 yang menyatakan pembubaran konstituen. Isi dari dekret tersebut adalah pembentukan MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan DPAS atau Dewan Pertimbangan Agung Sementara, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945
dan menyatakan bahwa UUDS tahun 1950 tidak lagi berlaku, serta pembubaran konstituen. Yang kedua ada demokrasi terpimpin dari tahun 1959 hingga tahun 1968. Demokrasi terpimpin adalah hasil dari keluarnya dekrit Presiden tahun 1959 dan sistem ekonomi Indonesia juga menjurus pada sistem yang segalanya diatur oleh pemerintahan yang diharapkan bisa membawa kemakmuran bersama. Sistem demokrasi terpimpin dalam pengertian Orde Lama adalah sistem yang seluruhnya berpusat pada pimpinan negara yaitu Presiden Soekarno, termasuk seluruh keputusan dan pemikiran mengenai pemerintahan. Demokrasi terpimpin pertama kali diumumkan dalam pembukaan sidang konstituan tanggal 10 November 1956. Di masa ini juga terjadi berbagai penyimpangan yang mengakibatkan beberapa peristiwa besar dalam sejarah Indonesia, yaitu mengidentifikasi Pancasila dengan paham Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunis. Yang pertama, menetapkan produk hukum yang setingkat undang-undang dalam bentuk penetapan presiden dan bukan persetujuan legislatif. Yang kedua, ada MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidupnya dalam sejarah MPR dan sejarah DPR yang menyimpang. Yang ketiga, pembubaran DPR hasil pemilu pada masa Orde Lama tahun 1955 oleh Presiden. Yang terakhir, penyatuan perang dengan Malaysia, keluarnya Indonesia dari PBB, dan tidak berfungsinya hak budget. Jadi di Orde Lama, konsep yang dipegang Soekarno mengenai pemanfaatan kekayaan alam sangat jelas, yaitu jika bangsa Indonesia belum memiliki kemampuan dalam ilmu atau teknologi untuk pemanfaatan kekayaan alam tersebut, maka biarkan kekayaan tersebut tetap berada di dalam bumi. Karena Soekarno beranggapan kekayaan alam akan menjadi warisan untuk generasi yang akan mendatang. Pada masa demokrasi terpimpin ini juga terjadi konflik antara Angkatan Darat, Presiden, dan PKI yang mencapai puncaknya berupa peristiwa G30 SPKI pada tanggal 30 September tahun 1965. Dampak dari peristiwa sejarah G30 SPKI ini adalah memuncaknya demonstrasi untuk menentang PKI, diangkatnya Maijen Soeharto menjadi Panglima AD, dan memburuknya kondisi ekonomi, pembentukan kabinet 100 menteri, dan tritura atau 3 tuntutan rakyat sebagai hasil dari kekacauan situasi negara saat ini akibat berbagai penyimpangan pada masa Orde Lama. Selanjutnya ada peristiwa penting pada masa Orde Lama. Peristiwa pembangunan politik lebih diutamakan daripada pembangunan ekonomi pada masa Orde Lama. Dan perlu diingat bahwa pembangunan politik dan pembangunan ekonomi merupakan dua hal yang berbeda namun saling berhubungan. Orde Lama yang dipimpin oleh sang founding father Presiden Soekarno lebih mementingkan pembangunan politik. Nah, pembangunan politik yang ada pada Orde Lama menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat Indonesia. Konflik yang terjadi merupakan akibat dari perang ideologi menghasilkan peristiwa besar. Seperti yang pertama, keadaan ekonomi keuangan pada masa Orde Lama amat buruk. Yang kedua, gerakan G30 SPKI. Yang ketiga, ada Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret tahun 1955. Yang keempat, ada dekrit Presiden yang menyatakan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Nah, selanjutnya dampak yang terjadi dari masa Orde Lama. Yang pertama ada dampak positif, keberanian menolak neokolonialisme, berani menegaskan wilayah Republik Indonesia yang masih diduduki Belanda berhasil membentuk Undang-Undang Pokok Agraria yang merombak ketentuan undang-undang gaya kapitalisme kolonial. Yang kedua ada dampak negatif, yaitu penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang tahun 1945, sentralisasi kekuasaan terjadinya peristiwa G30 SPKI. Nah, selanjutnya ada sebab-sebab berakhirnya Orde Lama. Masa Orde Lama berakhir disebabkan karena yang pertama,
keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau karena peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 ditambah adanya konflik di Angkatan Darat yang sudah berlangsung lama. Yang kedua, Kesatuan Aksi atau Front Pancasila pada tanggal 10 Januari tahun 1966 di depan gedung DPR mengajukan tuntutan Tritura atau Tri Tuntunan Rakyat yang berisi pembubaran PKI beserta organisasi masanya, pembersihan kabinet, Dwikor penurunan harga-harga barang. Yang ketiga, sidang paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil. Maka Presiden mengeluarkan surat perintah 11 Maret tahun 1966 atau Super Semar yang ditunjukkan bagi Letjen Soeharto guna mengambil langkah yang dianggap perlu mengatasi keadaan negara yang semakin kacau. Kesimpulannya, Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga tahun 1965 di bawah pemerintahan Soekarno. Soekarno memberlakukan sistem pemerintahan demokrasi terpimpin di mana segala kekuasaan secara mutlak berada di satu tangan, yaitu Presiden Soekarno. Sistem pemerintahan yang dianut adalah demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin. Yang menariknya lagi adalah pembangunan politik lebih diutamakan daripada pembangunan ekonomi pada masa Orde Lama ini. Orde Lama membentuk badan-badan negara dengan menyesuaikan fungsinya, namun dalam proses pasca pemberlakukan fungsi masing-masingnya belum maksimal. Badan eksekutif masih lebih mendominasi penekanan pada pembangunan politik yang membuat munculnya berbagai macam ideologi politik yang Badan eksekutif masih lebih mendominasi penekanan pada pembangunan politik yang membuat munculnya berbagai macam ideologi politik yang kemudian ideologi-ideologi ini berkompetisi dengan ketat. Pembangunan politik yang ada pada Orde Lama menimbulkan beberapa dampak bagi masyarakat Indonesia. Salah satunya peristiwa penting Orde Lama yaitu adanya G30 PKI, dikeluarkannya dekret presiden, Super Semar, dan konflik-konflik yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.